Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Romli. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bisa menebarkan kebaikan terhadap sesama. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang menjalani hidup yang penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran ini yaitu nantinya kalian dapat menjelaskan pengertian dan dalil Al-Quran serta hadis tentang berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad secara tepat. Dan yang kedua, nanti kalian dapat menyajikan solusi Islami berupa sikap hidup sederhana, ikhlas, rendah hati, bersyukur dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan juga nanti kalian dapat mengidentifikasi contoh nyata perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad di lingkungan sekolah, masyarakat, dan media sosial. Dan yang ketiga, nanti kalian dapat menganalisis dampak negatif penyakit hati tersebut terhadap diri, pergaulan, dan keberkahan hidup. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat karya kreatif yang mengajak untuk menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, dan takabur serta hasad. Apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya atau sifat israf adalah menggunakan harta, waktu, atau tenaga secara berlebihan untuk kesenangan tanpa manfaat, melampaui batas kebutuhan. Contohnya, membeli barang mewah hanya untuk pamer, menghabiskan uang untuk pesta berlebihan, menghamburkan makanan dan minuman hingga terbuang. Dampak dan cara menghindari. Dampak negatif daripada berfoya-foya yang pertama adalah membawa pada sifat boros dan kufur nikmat. Dan yang kedua, menumbuhkan kesombongan dan meremehkan orang miskin. Ketiga, menjauhkan dari kepedulian sosial. Cara menghindarinya yang pertama, hidup sederhana dan hemat, membiasakan diri bersyukur, menggunakan harta untuk hal bermanfaat seperti sedekah, pendidikan, dan amal. Dalil Al-Qur'annya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Al-Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 27. Selanjutnya adalah riya. Riya adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan amal dan kebaikan dengan tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan karena ikhlas kepada Allah. Contohnya, seorang siswa yang rajin beribadah tetapi niatnya bukan karena Allah melainkan agar dipuji oleh teman-temannya. Macam-macam riya. Yang pertama ada riya jali, yaitu riya secara terang-terangan. Contohnya, seseorang menampakkan amalnya dengan jelas agar dilihat orang lain. Yang kedua adalah riya khafi atau riya secara tersembunyi, yaitu niat beramal karena Allah tetapi dalam hati masih terlintas ingin mendapat perhatian atau pujian dari orang lain. Jenis-jenis riya. Riya dalam badan. Bagian yang pertama, seperti memperlihatkan ibadah atau amal dengan fisik, misalnya menunjukkan sedang sholat khusyuk di depan orang lain. Yang kedua adalah riya dalam perkataan, yaitu menampakkan amal lewat ucapan, misalnya menceritakan banyaknya ibadah atau sedekah. Dan yang ketiga adalah riya dalam pakaian, yaitu
mengenakan pakaian tertentu agar dianggap alim atau dermawan. Bahaya dan cara menghindari riya. Yang pertama, bahaya riya adalah amal ditolak Allah. Yang kedua, menjadikan hati penuh kepalsuan. Dan yang ketiga, membuat orang bergantung pada penilaian manusia. Cara menghindarinya, meluruskan niat sebelum beramal, menyembunyikan amal baik, dan berdoa agar diberi keikhlasan. Dalil Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya. Al-Quran surah Al-Ma'un ayat ke-4 sampai ke-6. Yang selanjutnya yaitu adalah sum'ah. Sum'ah adalah menampakkan amal atau menyebut-nyebut kebaikan agar didengar orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian. Ciri-ciri sum'ah: yang pertama, suka menceritakan amal ibadah kepada orang lain. Yang kedua, kecewa bila amalnya tidak diketahui orang. Dan yang ketiga, gembira hanya jika dipuji orang. Dampak negatifnya, amal menjadi sia-sia, menimbulkan kesombongan dan penyakit hati, hilangnya pahala karena niat tidak ikhlas. Cara menghindarinya, membiasakan amal tersembunyi, ibadah sunnah tanpa diketahui orang, menanamkan keyakinan bahwa penilaian Allah lebih penting dari manusia, dan mengingat bahwa sum'ah akan membawa kehinaan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah akan memperlihatkannya, dan barang siapa yang beramal karena sum'ah, maka Allah akan memperdengarkannya. Aibnya akan diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, takabur. Takabur adalah sifat sombong, merasa lebih tinggi dari orang lain, menolak kebenaran dan merendahkan sesama. Contoh sifat takabur yaitu merasa pintar lalu meremehkan pendapat orang lain, enggan menerima nasihat walaupun benar, menyombongkan harta, jabatan atau fisik. Dampak takabur: menutup hati dari kebenaran, menjadi pribadi yang dibenci manusia, dijauhkan dari rahmat Allah. Cara menghindarinya, membiasakan sikap rendah hati atau tawadhu, mengingat semua kelebihan berasal dari Allah, dan menyadari kelemahan diri dan kematian sebagai kepastian. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah hasad. Hasad adalah tidak senang melihat orang lain memperoleh nikmat dan menginginkan nikmat itu hilang darinya. Ciri-cirinya: yang pertama, tidak suka bila orang lain berhasil, gembira bila orang lain mendapat musibah, dan selalu membandingkan diri dengan orang lain secara negatif. Bahaya hasad: yang pertama, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menggerogoti amal baik seperti api membakar kayu, menyiksa hati sendiri karena tidak tenang, dan menjauhkan dari ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling hasad, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulannya, sifat-sifat tercela seperti berfoya-foya, riya, takabur, dan hasad adalah penghalang bagi kehidupan yang penuh berkah. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sifat-sifat ini dan menggantinya dengan kesederhanaan, keikhlasan, kerendahan hati, dan rasa syukur.
Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.